Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 9 Januari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang setelah menjalani tugasnya kembali ke kampungnya di Nazaret. Berita tentang pelayanan Yesus sudah tersebar kemana-mana dan banyak pengikutnya. Di saat dia ke Nazaret, dia pun ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Pada momen itu Yesus menegaskan kembali identitasnya sebagai Mesias. Sebenarnya para pendengarnya menyadari kuasa yang dimiliki oleh Yesus dalam setiap perkataan dan pengajarannya. Namun mereka meragukan kemesiasannya. Alasannya karena mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Itulah dasarnya mengapa mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan hebat agar mereka percaya. Bukannya memenuhi harapan mereka, Yesus malah mengeluarkan teguran. Akibatnya mereka pun malah marah karena teguran itu dan hendak membunuh Yesus. Benarlah kata Yesus, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saudaraku yang terkasih, orang-orang sekampungnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias karena pengenalan mereka pada Yesus yang sangat dangkal. Itu hanya sebagai anak Yusuf. Meskipun mereka menyadari kuasa Yesus, tetapi mereka mengabaikannya. Bahkan mereka ingin mendikte Yesus agar melakukan seperti apa yang mereka mau. Terkadang kita juga berlaku demikian. Kita menjadikan Yesus sesuai dengan imajinasi kita. Kita mau mengenalnya hanya sebatas keinginan kita. Kita bertindak seolah-olah lebih besar daripada Dia. Karenanya kita butuh pertobatan. Kita perlu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Inilah yang paling penting bagi kita. Bahwa Allah punya kuasa dan Ia mampu melakukan segala sesuatu untuk kita. Semoga kita tidak ragu lagi akan kuasa yang dimiliki Yesus dan selalu percaya Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.